Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Aigana. Di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku bagaimana aku menyunatkan kedua anak aku. Yang satu usianya 4 tahun 8 bulan dan yang satu lagi 2 tahun 4 bulan pada saat itu ya. Nah, di sini benar-benar aku mau sharing pandangan aku sebagai orang tua. Bagaimana sih persiapannya pada saat mau sunat gitu ya, dan juga bagaimana cara aku mengajaknya. Aku benar-benar di sini tanpa paksaan mengajaknya, juga nggak pakai membohongi, dan juga mereka bisa setuju bersepakat gitu ya kapan waktunya sunat, dan juga mereka bisa bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas keputusan mereka gitulah. Jadi di sini juga mereka belajar memutuskan sesuatu sendiri dan tahu konsekuensinya bahwa akan sakit atau segala macam. Nah, kalau anak aku yang usia 4 tahun ini benar-benar sudah mengerti ya, sudah bisa diajak ngobrol gitu. Nggak nangis sama sekali, dia bisa selesai dengan tersenyum, pulang juga masih senang. Sampai 2 jam biusnya habis, dia cuma bilang, "Bu, Andan cuma kesakitan, Andan ininya nggak enak," kayak gitu aja dia bilangnya. Tapi dia masih bisa nahan dengan kayak gelisah gitu loh, karena menahan rasa sakitnya. Ya kita cuma nemenin dia aja gitu. Tapi kalau yang usia 2 tahun ini masih ikut-ikutan sampai dia berbaring, lepasin celananya, itu masih nggak nangis. Bahkan sampai bius pertama juga nggak nangis. Sebenarnya dia tuh bisa aja nggak nangis gitu, tapi karena orang lain yang dia nggak kenal gitu memegang penisnya dia tuh jadinya malah takut. Dari waktu proses sunat sampai ke 2 jam yang obat biusnya habis itu minta digendong aja kayak gitu. Tapi alhamdulillah cuma sampai situ tok nangisnya, sampai ke dia tertidur gitu. Ternyata walaupun dia menangis seperti itu, ternyata prosesnya lebih cepat adiknya daripada masnya, dan juga penyembuhannya juga itu malah justru lebih cepat adiknya. Emang benar, ternyata sunat yang paling baik itu adalah pada saat masih bayi, karena kalau misalnya ada luka itu lebih cepat penyembuhannya. Habis itu menghindari trauma psikologis pastinya ya. Terus juga meminimalisir resiko terserang infeksi atau penyakit-penyakit lainnya, kotor, penis jadi lebih bersih dan lebih sehat. Nah, ikutin terus gimana sih caranya aku dalam menyunatkan anak aku. Nah, aku mau cerita awal mulanya dulu. Sebenarnya suami aku tuh menyarankan pada saat anak aku yang pertama lahir itu maunya langsung disunatin gitu ya, di hitan. Tapi ya karena aku juga nggak dapat informasi atau pengetahuan tentang sunat pada saat bayi, terus juga dengan bodohnya juga aku nggak mencari tahu gitu ya. Yang aku lihat cuman kayak, aduh kasihan nih masih bayi, nggak tega aku gitu, kalau sakit gimana, kita kan nggak tahu, dia nggak bisa ngomong gitu kan ya, seperti itulah, masih yang nggak tega tapi nggak tahu ilmunya gitu ya. Nah, setelah beberapa teman aku nyunatin anaknya pada saat bayi, habis itu aku cari tahu ternyata sunat yang disarankan tuh lebih baik di bayi. Nah, ini kalian bisa cari sendiri di Google atau di rumah-rumah sunat gitu ya, informasi. Dan karena keadaan juga anak berbeda-beda gitu ya, pokoknya konsultasikan dulu sama para ahlinya lah ya. Singkat cerita, pada saat usia 9 bulan gitu, aku ke dokter anak karena ternyata anak aku tiba-tiba demam, dan katanya sih itu infeksi di saluran di penisnya dia gitu. Dan aku bilang, apa harus disunat ya dok ya? Nggak apa-apa kok kalau mau disunat. Tapi dokter tuh, dokter anakku itu ya mungkin nggak cocok aja ya. Jadi dia cuma bilang, kalau sunat kayak gini harus separuh badan gitu. Cuman penisnya aja yang dibius kayak gitu-gitu. Tapi nggak ada informasi lebih lanjut gitu loh. Harus gimana gitu kan? Kalau misal dia approach aku, dia, oh ya udah bu, ini lebih baik disunat aja biar nggak kena infeksi lagi dan segala macem gitu. Itu nggak ada. Jadi ya udah, pada saat itu udah mundur lagi aja, nanti aja kalau sudah besar gitu. Nah, pada saat aku hamil anak kedua dan ternyata cowok lagi gitu kan ya, maunya aku yaudahlah langsung sunatin aja mumpung dia masih bayi juga gitu kan ya. Tapi ternyata suami aku nggak setuju. Ya udahlah biar bareng-bareng aja nanti sama emasnya gitu. Wah, nunggu besar nih gitu kan ya. Ya udahlah, aku udah kayak
udahlah biar aja nanti aja lah, urusan nanti kayak gitu. Sampai di saat awal tahun kemarin itu sepupunya anakku atau keponakanku itu sunat gitu. Terus pada saat itu aku lagi berkunjung ke rumah saudaraku itu gitu. Terus kan jadi kayak ke trigger gitu loh. Terus keluarga aku juga ayo sunatin, dan itu kan aku tanpa persiapan apapun gitu kan ya. Tapi kami memutuskan untuk enggak gitu. Nah dari situ kita mulai menentukan kapan enaknya anak-anak ini sunat gitu. Sampailah ke akhirnya mereka sunat dengan alhamdulillah lancar semuanya prosesnya, dan sembuh juga sampai sekarang sudah nggak kerasa lah ya gitu. Tips pertama, bagaimana persiapan kita untuk mengajak anak supaya mau disunat tanpa paksaan juga, dan mereka mau sendiri gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah emang benar yang dibutuhkan untuk sunat itu adalah anaknya gitu ya. Tapi kalau ditarik kembali, yang harus dipersiapkan lebih dulu itu adalah persiapan orang tuanya, baik dari mental, fisik, dan finansial. Kalau finansial ini jelas ya, berapa biaya yang dibutuhkan pada saat sunat gitu ya, berapa biayanya. Lalu juga kalau misal ada hajatan, itu juga harus dipikirkan berapa kira-kira. Lalu yang ketiga, kalau misal anaknya memang sudah besar gitu kan ya, karena dia sudah bisa meminta atau meminta imbalan, dan kita juga mengiming-imingi hadiah gitu, nah itu juga harus ada budget untuk ini semua. Terus yang kedua adalah persiapan fisik gitu ya. Persiapan fisik ini diperlukan, kita harus sehat gitu ya secara badan, karena ketika anak sunat gitu ya, setelah 2 jam paling nggak itu obat bius hilang. Kita juga dituntut harus selalu sabar gitu ya, karena anak bakal rewel, bakal ngerasa kesakitan. Setiap anak juga beda-beda ya, toleransi sakitnya itu kan beda-beda. Ada yang bisa nahan, ada yang ngerengek terus kayak gitu. Nah kita harus sabar, belum lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu ya, tapi kita harus selalu ada untuk dia. Kita harus menghibur dia supaya lupa sama rasa sakitnya, terus sambil ngipasin atau segala macam gitu ya, untuk menemani anak-anak kita yang sedang mengalami pasca sunat ini gitu. Lalu juga kalau misal mau pipis, pup, mandi itu kan ada treatment khusus, harus lebih hati-hati gitu. Kalau misal di celana sunatnya itu ada darah segala macam, karena memang persediaannya sedikit ya kan celana sunat itu, jadi harus cuci kering pakai kayak gitu. Jadi fisik kita emang harus dituntut untuk sehat dan kuat gitu ya. Terus juga persiapan mental. Nah, mental ini nggak cuma anaknya yang lagi sunat aja gitu kan ya. Ini kejadian banget sama aku pada saat saudaraku, keponakan aku yang lagi sunat itu. Itu tuh bener-bener kayak aku nggak tahu sama sekali persiapan sunat apapun gitu tuh, aku tuh nggak ada bayangan sama sekali, karena emang tiba-tiba aku harus kesana, aku ngeliat proses keponakan aku disunat, terus aku ditawarin, ayo anakmu juga sunat nggak nih, kayak gitu loh, mumpung ada orangnya di sini, mumpung ada waktu nih gitu kan, karena waktu itu kebetulan si orang yang menyunatin ini datang ke rumah gitu. Jadi kayak aduh, lebih besar rasa nggak tega iya, tapi tega iya mumpung gitu kan ya. Pada saat itu posisinya itu kan kayak ini bisa nih anak aku disunatin gini ya, langsung nih bisa nih. Tapi balik lagi, di satu sisi aku nggak tega, di satu sisi aku ngebohongin dia, karena aku pergi ke rumah saudaraku itu untuk main, bukan untuk sunat gitu. Jadi aku juga sendiri belum bilang ke dia, belum izin ke dia. Kalau misal aku di posisi dia gitu ya, aku berasa sangat banget dibohongin gitu ya. Jadi aku nggak mau dia merasakan seperti itu. Jadi aku sama suamiku memutuskan untuk enggak deh, jangan dulu. Aku harus ngomong dulu sama anak aku harus izin dulu, aku harus memberi tahu gimana sih proses sunat itu dan kenapa sih harus sunat kayak gitu-gitu, tuh harus benar-benar diyakinkan gitu kan. Kalau dia sudah sepakat, dia udah tahu waktunya kapan, baru deh oke, sok jalan gitu. Toh mau sekarang sunat ataupun besok-besok sunat kan sama aja gitu kan, persiapannya sama gitu. Tapi aku lebih memilih untuk aku nggak mau ngebohongin anak aku harus melihat dia siap. Jadi secara tidak langsung aku juga memberikan pelajaran dari dini gitu, kalau ya kamu bisa membuat keputusan atas diri kamu sendiri, karena itu badanmu gitu. Nah, karena kita akan menyunatkan anak gitu ya, yang mungkin nanti akan jadi kesakitan gitu, pasti
aduh, dari kita itu pasti akan ada rasa tega nggak tega, aduh kasihan, seperti itu. Ini sih sebenarnya bisa digantikan sama orang yang lebih berani gitu, bisa digantikan sama keluarga yang lain, orang tua ataupun om, tante dan segala macam yang lebih berani lah ya untuk melihat darah dan segala macam. Kalau aku pengen nemenin anak aku harus membuang rasa nggak tega aku gitu. Aku harus tega karena ini demi kebaikannya mereka gitu kan ya. Aku harus kuat menemani, aku harus berani gitu untuk menemanin, karena sebagai dukungan, bentuk dukungan bahwa kita selalu ada untuk dia gitu, kapanpun keadaannya, kondisinya seperti itu. Nah, yang tips yang kedua adalah memberikan pengetahuan tentang hitan atau sunat sejak dini. Bisa dengan membacakan buku, bisa dengan bercerita, sambil lalu menanamkan keberanian gitu ya, bahwa dia laki-laki akan melewatin ini, dan kamu pasti bisa melewatinya dan segala macam, seperti itu. Karena memang kebetulan aku suka membacakan buku gitu ya ke anak, jadi aku mencari buku-buku yang bertema tentang sunat gitu ya, dan aku beli beberapa koleksi buku, nih bukunya gitu, dan ini tuh menjadi media aku supaya dia bisa mengimajinasikan, dia bisa mengerti gitu, dia jadinya berani gitulah ya. Nah, selain itu juga karena kita memberikan pengetahuan tentang sunat gitu ya, jadi kita tidak boleh menakut-nakuti dia dengan sunat gitu ya. Hayo, kamu nakal, tak sunat lo, kayak itu kan masih banyak ya. Mungkin bukan kita, tapi lingkungan kita seperti itu juga masih ada gitu lah. Nah, kalau aku, karena dari awal itu bersepakat sama suami aku, jadi kita tidak akan atau tidak pernah menakut-nakuti dia dengan kata-kata sunat gitu. Nah, kalau orang-orang lain yang di sekitar aku yang bilang seperti itu, ya udah aja gitu. Yang penting aku sama dia tetap aja bacainnya buku ini terus. Harusnya itu tidak tertanam di pikirannya dia gitu. Nah, selanjutnya itu adalah kita harus jujur sama anak bahwa sunat itu diapakan, lalu juga akan merasakan seperti apa. Nah, itu kita harus berusaha untuk menjelaskan gitu loh. Nah, kalau aku tuh tidak bilang rasanya sakit kan, biasanya bilangnya sakit kok, ya sakit seperti digigit semut gitu lah ya. Nah, sedangkan anak-anak sekarang ini kan tahu kan kalau digigit semut itu seperti apa kayak gitu, dan itu tidak menjelaskan bahwa ini menurut aku ya, itu tidak menjelaskan bahwa rasa sakit yang dia akan terima tuh hanya seperti sakit gigit semut gitu. Enggak, kalau aku enggak seperti itu. Jadi aku lebih ngerasa Mas Rasdan atau Ade gitu, nanti Rasdan sama Ade disunat pasti ada rasa yang tidak nyaman gitu. Nah, aku bilang seperti itu. Kalau misal Rasdan merasa tidak nyaman, it's okay, itu wajar nak, itu akan terjadi. Tapi ibu yakin bahwa Rasdan atau Ade itu bisa kuat dan tahan, sabar dalam menghadapinya, karena dibalik itu semua Rasdan nanti akan jadi lebih sehat, jadi lebih bersih, terus juga dapat pahala yang besar dari Allah, terus nanti dapat hadiah dari ibu gitu. Nah, seperti itulah yang aku tanamkan. Jadi Rasdan kalau misal memang tidak nyaman, bilang sama ibu ya. Nanti kalau misal kayak gini, Rasdan bisa tahan boleh, bisa teriak boleh, pokoknya Rasdan akan mengalami ketidaknyamanan ini. Kayak gitu. Aku bener-bener kayak ngasih tahu, oke, kamu akan sunat dan akan mengalami ketidaknyamanan, tapi aku yakin bahwa kamu bisa gitu. Kamu pasti bisa melewati ini semua. Nah, yang ketiga adalah kesepakatan antara kita dan anak kita. Kalau kita bisa bilang dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh bulan gitu kan ya. Setelah kita memberitahu, memberi pengetahuan pentingnya sunat, dia mengerti apa itu sunat. Jadi kita bisa menanyakan gitu, kamu maunya kapan sunat, atau kita menawarkan, di sini ada hari libur loh, kamu siap nggak untuk sunat, kayak gitu. Jadi secara tidak langsung kita mengajarkan dia untuk mengambil keputusan sendiri, dan dia jadi lebih siap gitu, karena kita kayak jadi alarm. Oh iya, 2 hari lagi kita mau sunat, atau 1 bulan lagi kita mulai sunat. Kita nanti sunat di tanggal
ini ya, di hari libur ini ya gitu. Rasdan sudah siap kan? Atau kamu udah siap kan? Nah, yang keempat itu setelah mulai mendekati hari H yang kita pilih, kita cek dulu sama tempat klinik atau rumah sunat gitu yang kita pilih yang paling sesuai dengan budget dan segala macam. Apakah sama-sama bisa gitu di tanggal tersebut, di jam tersebut. Ini tuh sebenarnya kejadian sama aku. Jadi aku tuh sudah janjian sama tempat kliniknya dan ternyata itu miskomunikasi. Jadi aku kesana orangnya nggak ada. Jadi aku harus menunda lagi besoknya gitu. Dan itu nggak enak banget karena anak teman-teman sudah siap. Makanya teman-teman harus pastikan janjiannya bahkan sebelum mendekati jamnya itu harus dipastikan gitu. Aku waktu itu memilihnya pagi atau sore. Itu aku milihnya sore karena buat aku kalau misal sore itu mepet sama waktu tidur. Nah, aku ngelihat dari jadwal anak-anak aku dulu, karena mereka tuh jarang banget untuk begadang gitu ya. Kalau udah tidur malam tuh tidur banget. Jadi aku milihnya tuh sore loh, mepet-mepet mau maghrib gitu ya, jam setengah 4, jam 4 gitu selesai. Ternyata 2 jam kemudian dia rewel, tapi kan habis itu ngantuk, terlelap, dan alhamdulillah sama sekali mereka nggak bangun sampai besok paginya. Mereka udah kayak tarang, aku sudah baik-baik saja kayak gitu loh. Jadi alhamdulillah banget. Aku nggak menyesal mengambil di sore hari, tapi itu tergantung juga buat teman-teman gitu. Kalau misalnya banyak yang bantuin megang gitu, itu bisa diambil di pagi juga nggak apa-apa. Terus juga dicari tahu dapatnya apa aja, celana sunatnya itu dapatnya berapa kayak gitu. Kita kan juga harus punya cadangan-cadangan celana-celana yang ada di rumah gitu kan untuk ganti-gantinya gitu. Obatnya apa aja yang diminum after sunat itu, gimana sih perawatannya. Nah, terus juga yang harus dipastikan itu adalah tempat kliniknya atau dokternya itu bisa sangat mudah dihubungi kapan saja, karena bisa saja terjadi apa-apa untuk anak kita tuh bisa langsung menghubungi dan ada respon gitu. Nah, itu mereka bisa nggak seperti itu gitu. Takutnya kayak ada jam kerjanya gitu kan ya, kalau kita misal malam-malam banget ternyata dia rewel dan segala macam dan kita panik gitu ya. Nah, ya udah, dipastikan dulu gitu kan. Yang kelima itu adalah pastikan sebelum sunat, sebelum ke rumah sunat itu anak-anak sudah kenyang gitu ya, sudah kenyang, dalam keadaan happy juga. Kalau misal anak-anak belum makan itu bisa jadi lemes gitu ya, nggak bersemangat, terus jadinya nanti malah rewel gitu ya pada saat waktunya sunat gitu. Karena bisa aja ternyata antri atau dokternya masih ada kesibukan yang lain, nggak langsung dilakukan gitu ya, dikerjakan gitu kan. Jangan lupa juga bawa minum, karena siapa tahu di sana mengharuskan langsung minum obat gitu. Nah, yang keenam itu adalah pilih pakaian yang longgar, yang gampang untuk dilepas dan ditutup, karena nanti pulangnya akan pakai celana sunat gitu kan ya, yang depannya melengkung gitu ya. Jadi pastikan celananya itu yang bener-bener longgar gitu. Dan yang paling enak sih sebenarnya ini loh, baju muslim yang kayak jubah gitu loh. Waktu disunat bisa langsung diangkat, kalau sudah selesai tinggal diturunkan gitu aja sih, gampang. Terus yang ketujuh adalah berdoa bersama, semoga diberikan kelancaran saat proses sunatnya, tidak ada kendala, terus juga hasilnya bagus dan cepat sembuh. Nah, begitulah cerita menyunatkan anak-anak aku. Alhamdulillah lancar, alhamdulillah banget. Jadi buat bunda dan ayah sekalian yang merencanakan untuk menyunatkan anaknya atau baru punya baby, segeralah untuk disunat gitu ya, supaya itu tadi yang aku bilang, cepat sembuh, tidak meninggalkan trauma, dan juga meminimalisir resiko penyakit dan segala macam gitu. Tapi kalau memang sudah terlanjur, sudah besar gitu kan ya, nah itu alangkah baiknya diberikan pengetahuan dulu sampai sesiapnya dia kapan gitu ya. Semoga bermanfaat video ini dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie yang mau sunat, managam dulu aja ya yang sunatnya. Kenapa gitu kok? Loh, Anda Anan aja, Anan mau sunat. kenapa Anda sunat? Tanya mananya udah panjang. Oh, udah panjang. Juga. Adik juga berani. mau. Adik Anan juga mau. berani. Namanya siapa? Sekarang disunat ya.